Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michel Daniati dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Dengan Prodi S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu, istilah ilmu merupakan suatu istilah yang punya perwujudan arti ilmu sebagai hasil kegiatan. Seperti yang diutarakan oleh John Ziman, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah, yakni objek sistematik, metodik, dan berperilaku universal. Satu ilmu harus bersistem, artinya harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kesatuan ini mempunyai bagian-bagian yang saling berhubungan interrelasi maupun hubungan interdependensi. Secara keseluruhan yang bulat, setiap ilmu juga memiliki metode sendiri-sendiri. Satu jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Akhirnya, kebenaran satu ilmu harus bersifat universal, artinya berlaku di sembarang tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya, metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri dari beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran suatu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Sebenarnya hakikat kebenaran rumusan Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. Selanjutnya, sistem kefilsafatan Pancasila Notonegoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagian konsepsional. Menurut Kosoff, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonegoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagian konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Yang pertama yaitu teori koherensi. Suatu proses atau suatu keadaan yang runtut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan yang dimiliki oleh seorang subjek mengenai suatu objek tertentu. Yang kedua, teori korespondensi, yaitu teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Selanjutnya, pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu. Lebih-lebih, pengembangan dan masa depan ilmu Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus dikriteриai untuk. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Contohnya adalah sila keempat, yaitu kebebasan berpendapat. Di zaman sekarang, kebebasan berpendapat tidak hanya dilakukan secara langsung pada suatu pertemuan teknologi melalui jejaring sosial. Kebebasan berpendapat dalam teknologi internet diatur dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Pada sila keempat, pada sila ketiga, sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari nilai atau sila persatuannya itu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan warna kulit,
menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Konten ini telah tayang di kampasiana.com dengan judul contoh kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu kreator. Terima kasih, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.